Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Siwi dan selamat malam rekan-rekan audiensi yang melihat video ini. Kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang mekanisme transaksi pasar modal. Kami beranggotakan yaitu saya sendiri Tio Berkah Ramadhani dengan NIM 1910111186. Ada Nadira Ramadia Salma dengan NIM 1910111186. Ada Tasya Akila dengan NIM 1910111190. Dan terakhir ada Sela Kalista Putri dengan NIM 1910111185. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mekanisme pasar. Terdapat dua pasar. Yang pertama ada pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer merupakan pasar di mana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Pada pasar perdana ini, saham dan efek lainnya mulai ditawarkan pertama kalinya kepada pihak investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara perdagangan efek, yaitu atau bisa kita sebut dengan broker dealer. Proses tersebut bisa disebut dengan penawaran umum perdana atau IPO atau yang sering kita sebut adalah Initial Public Offering. Sekarang kita masuk ke pasar sekunder, di mana pasar sekunder merupakan pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Di pasar IONI memberikan kesempatan kepada pasar investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran perdana. Selanjutnya kita masuk ke price and time priority. Di sini dibagi 3. Di antaranya yang pertama ada dalam proses tawar-menawar atas jual dan beli, sistem perdagangan di pasar reguler mengacu kepada prioritas harga kemudian prioritas waktu. Selanjutnya yang kedua ada dalam melakukan transaksi di bursa efek, pihak menjual mendapat prioritas dalam satu transaksi. Dan yang ketiga, penawaran dengan harga yang sama antar pihak jual dan pihak beli, maka prioritas diberikan kepada mereka yang memasukkan penawaran tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme perdagangan. Dalam pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JETS Next G. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau yang bisa kita singkat dengan AB, yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme perdagangan di bursa efek. Di sini ada alurnya, jadi di sini tuh ada investor beli dan ada investor jual yang mana langsung ke bursa efek. Dari bursa efeknya ini sendiri lanjut ke lembaga clearing dan penjaminan, lalu dari lembaga clearing dan penjaminan ini lanjut ke lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian ini langsung ke bank kustodian. Next. Selanjutnya ada segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi, yaitu yang pertama ada pasar reguler. Pasar reguler ini di mana hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa atau T+2. Lalu ada pasar tunai, di mana pasar ini yaitu hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa atau T+0. Yang ketiga, pasar negosiasi, di mana pasar ini tuh waktu penyelesaian transaksinya berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Next.
Selanjutnya ada pra-pembukaan. Di sini pelaksanaan perdagangan di pasar reguler dimulai dengan pra-pembukaan. Anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga atau fraksi, dan ketentuan auto rejection. Harga pembukaan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah penawaran jual dan permintaan beli terbanyak yang dapat dialokasikan oleh Judge Next G pada harga tertentu pada periode pra-pembukaan. Seluruh penawaran jual atau permintaan beli yang tidak teralokasi di pra-pembukaan maka diproses secara langsung atau tanpa memasukkan kembali penawaran jual atau permintaan beli pada sesi pertama perdagangan, kecuali harga penawaran jual atau permintaan beli tersebut melampaui batasan auto rejection. Yang kedua ada pra-penutupan dan pasca penutupan. Pada masa pra-penutupan, anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga fraksi, dan ketentuan auto rejection. Judge melakukan proses pembentukan harga penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan price and time priority. Dalam pelaksanaan pasca penutupan, anggota bursa efek memasukkan penawaran jual dan permintaan beli pada harga penutupan. Dan judge ini memperjumpakan secara berkelanjutan atau continuous action atau atas penawaran jual dan permintaan beli untuk efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada harga penutupan berdasarkan time priority. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada pasar reguler dan pasar tunai. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam Judge Next G diproses oleh Judge Next G dengan memperhatikan yang pertama ada prioritas harga atau price priority. Permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah. Sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah prioritas waktu atau time priority. Bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, Judge Next G memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Pengurangan jumlah efek pada Judge Next G baik pada penawaran jual maupun pada permintaan beli untuk tingkat harga yang sama tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu. Transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual dijumpakan atau match dengan permintaan beli oleh Judge Next G. Next, Tio. Lalu selanjutnya ada pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung antara anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa. Lalu selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar-menawar diproses melalui Judge Next G. Anggota bursa dapat menyampaikan penawaran jual dan atau permintaan beli maupun papan tampilan informasi atau advertising dan bisa diubah atau dibatalkan sebelum kesepakatan di Judge Next G. Kesepakatan mulai mengikat pada saat terjadi perjumpaan antara penawaran jual dan permintaan beli di Judge Next G. Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara AB dan AB beli dan diselesaikan secara per transaksi atau tidak netting. Bila tidak ditetapkan, penyelesaian transaksi bursa dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi atau T+2 atau hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi atau T+0. Khusus untuk hari bursa terakhir, perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu. Next, Tio. Lalu untuk penyelesaian transaksi bursa, pasar reguler dan pasar tunai,
antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPEI. Yang pertama, transaksi bursa reguler wajib diselesaikan pada hari bursa kedua atau T+2. Lalu transaksi bursa pasar tunai wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama atau T+0. Penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindah bukuan efek atau dana ke rekening efek anggota bursa yang berhak berada pada KSEI. Dalam hal kewajiban anggota bursa untuk menyerahkan efek tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka anggota bursa tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang pengganti ACS atau Alternate Case Settlement yang besarnya ditetapkan sebesar 125% dari harga tertinggi atas efek yang sama yang terjadi di pasar reguler dan pasar tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada tanggal yang sama dan pasar reguler pada sesi 1 pada hari penyelesaian transaksi yang jatuh temponya sebagaimana di atas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mekanisme perdagangan obligasi dan suku di bursa. Di mana pengertian dari mekanisme perdagangan obligasi dan suku di bursa adalah perdagangan obligasi atau koperasi dan negara serta suku melalui bursa dilakukan dengan menggunakan sistem Fixed Income Trading System atau FITS. Penggunaan sistem FITS adalah perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa atau AB, juga menjadi anggota Kriling KPEI. Dalam kegiatan transaksi melalui FITS, anggota bursa atau AB bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi, baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan sendiri. Next. Selanjutnya di sini ada Fixed Income Trading System atau FITS maksud saya. Fixed Income Trading System atau FITS adalah sarana perdagangan obligasi dan sukuk yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Obligasi dan sukuk yang dapat ditransaksikan melalui sistem FITS adalah obligasi dan sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Mekanisme perdagangan obligasi dan sukuk melalui sistem FITS merupakan transaksi yang terintegrasi antara sistem perdagangan, Kriling, dan penyelesaian seperti halnya dalam pembagian di atas, yaitu terdapat 3 mekanisme yang berbeda seperti perdagangan, Kriling, dan penyelesaian. Kegiatan perdagangan obligasi dan sukuk melalui sistem FITS ini didukung oleh peraturan perdagangan yang dibuat oleh BEI dengan persetujuan Bapepam dan LK. Salah satu yang diatur adalah satuan perdagangan atau lot size, di mana satuan perdagangan atau lot size adalah satu lot sama dengan nilai 5 juta rupiah. Hal ini didasarkan dalam rangka pemerataan investor agar investor individu dapat memiliki obligasi ataupun sukuk yang diterbitkan baik oleh perusahaan swasta nasional maupun oleh negara. Sistem FITS merupakan metode remote access dari masing-masing kantor anggota bursa, sehingga AB tersebut dapat memberikan pelayanan order atau jual maupun beli kepada para nasabahnya secara efektif dan efisien. Next. Lalu di sini ada segmen pasar di bursa, di mana perdagangan melalui sistem FITS terdiri dari 2 papan perdagangan. Yang pertama adalah pasar reguler outright, yang merupakan mekanisme perdagangan secara lelang berkesinambungan secara anonim atau anonymous continuous auction dengan metode pembentukan harga yang didasarkan atas prioritas harga dan waktu atau price and time priority. Yang kedua adalah pasar negosiasi, yang merupakan fasilitas yang memungkinkan para anggota bursa melakukan pelaporan hasil kesepakatan transaksi yang telah terjadi sesama anggota bursa atau dengan pihak lain. Next.
Baik, yang terakhir di sini ada investasi pasar modal, yang mana di sini kita bisa melihat ada skema dari investasi pasar modal tersebut. Yang pertama, kita menentukan dulu kebijakan investasinya, lalu kita menganalisis sekuritasnya. Setelah melakukan analisis, kita menentukan portofolio, dilanjutkan dengan melakukan revisi dari portofolio tersebut. Lalu setelah melakukan revisi, kita lanjutkan kepada penelitian hasil portofolio. Lalu siklus ini berulang begitu saja. Next. Oke, sekian dari paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, telah menonton dan melihat video kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.